gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Masuk altarnya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua, bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, Undanglah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Kitab Yeremia pasal 9 ayat 5, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar, mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta, mereka melakukan kesalahan, dan malas untuk bertobat. Suatu ketika saya makan di sebuah tempat makan. Setelah pesan makanan, saya pun memesan minuman air mineral dengan merek tertentu. Selang beberapa menit kemudian pesanan makanan dan minuman datang. Ternyata minumannya tidak sesuai pesanan. Maaf Mas, tadi saya pesan minuman bukan yang ini, kata saya. Maaf, di sini tidak ada minuman itu. Yang ada hanya minuman ini saja, kata pelayannya. Mungkin ini hal biasa, namun telah menjadi kekeliruan besar, karena bukan hanya satu atau dua orang yang melakukannya. Memang bukan masalah penting, toh mereknya itu ataupun bukan, airnya tetap air mineral. Namun ini berbicara tentang kebiasaan, kebiasaan menyepelekan kekeliruan kecil. Kekeliruan kecil, jika terus dimaklumkan, akan berubah menjadi kekeliruan yang besar. Dan jika sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, kekeliruan tidak lagi dianggap sebagai suatu kekeliruan. Menyedihkan, jika hal ini terjadi juga dalam pola hidup kita sehari-hari, yang berhubungan dengan sifat dan karakter kita, yang nantinya berdampak buruk pula terhadap kehidupan rohani kita. Misalnya,
suka membicarakan orang lain. Awalnya mungkin berangkat dari pembicaraan biasa, namun jika diteruskan, bisa saja pembicaraan itu berubah menjadi topik yang menjelek-jelekkan orang lain, kemudian berlanjut kepada fitnahan, atau perkataan dusta. Begitu pula dengan para koruptor. Para koruptor tentu tidak secara langsung mengorupsi uang perusahaan, atau uang negara dalam jumlah yang banyak. Mulainya mungkin hanya menilep beberapa rupiah uang kantor, tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, ketika keinginan menjadi lebih besar daripada kebutuhan, dan didukung oleh situasi aman karena tindakan penyelewengan uang belum diketahui oleh siapapun, maka jumlah nominal uang yang dipakai pun menjadi bertambah. Jika ini terus berlanjut tanpa ada upaya untuk menghentikan kekeliruan ini, maka terjadilah penggelembungan uang yang dikorupsi. Jangan menyepelekan kekeliruan kecil, sebab kesalahan yang besar dan fatal lahir dari kesalahan yang kecil. Tidak ada seorang pun dilahirkan sebagai pembohong, pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan lain sebagainya. Tetapi sebuah kekeliruan kecil yang terus dimaklumkan, dapat mengubah seseorang menjadi demikian. Mari, undanglah Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Sebab Roh Kudus akan selalu menjadi alarm bagi setiap kita, ketika kita hendak melakukan dosa. Pekalah kepada suaranya, dan segera benahi diri, sebab kebiasaan mengabaikan suaranya, akan membawa kita kepada kebinasaan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ketika mereka bergaul intim denganmu, hidup mereka dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan mereka diberkati. Kami merindukan itu Bapa. Saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu tidak pernah berpaling atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.